rampung. Habis? Oh belum kemakan. Minta tolong kalau yang sudah dimakan dihabiskan. Pokoknya mantai. Potongnya wareng tapi aja turu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semua karena ini molor, aku jadi ketem-ketem ini Bu. Soalnya sekarang aku harus pindah mana gitu loh. Ya lain kali insya Allah diusahakan tepat waktu. Perkenalkan, saya Hani, kami dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Mungkin sebagian besar wis kenal. Kenapa Bu? Baru nitip itu Bu? Baru tadi lihat tadi ketemu orangnya. Oh iya. Ketemu di Bu? Metro? Ya, mau sampai ketemu orangnya. Ya, memang kami fokusnya itu di pengolahan sampah, Bapak Ibu. Dan kami selalu bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kami mendukung karena kami yakin bahwa orang Surabaya ini wis pinter-pinter, wis sadar terhadap lingkungan. Nek gak resik ya isin. Surabaya ini sudah terkenal tidak hanya di Indonesia saja, ternyata di luar negeri Surabaya itu terkenal dengan kebersihannya. Ya, semangat buat kader Surabaya hebat. Ya, ini Ibu kita langsung ya karena saya sama Bu Dian cuma dikasih waktu sebentar. Karena jam 11 nanti ternyata langsung ke Ya, kalau yang pakaian orang-orang ini kebanyakan saya sudah pernah ketemu. Ya, itu dia. Terus saya juga pernah dampingin di ini. Makanya kan dari itu tadi saya kok ada lihat statusnya kok di sini kayak gitu kan. Ternyata Bu RW Bukit Kidul. Nah, insya Allah nanti selanjutnya kita akan bakal ketemu terus, Bu. Mudah-mudahan dikasih umur panjang. Amin. Nah, definisi sampah kita langsung aja ya Bu. Langsung aja nanti saya ngomong kita santai, ojo serius-serius, tapi tenanan. Ya apa menurut? Serius, tetap serius. Bu, saya mau nanya, sampah itu apa sih Bu? Selain definisi dari sono, apa sih? Larangan. Terus untuk larangan jadi apa Bu? Sampah itu Bu? Barang tak tanggo. Terus apa lagi Bu? Sisa-sisa. Terus apa lagi? Sisa-sisa cinta itu disebut sampah. Ya, ternyata banyak sekali definisi sampah tergantung bagaimana kita melihatnya. Kayak gitu. Ketika kita sudah ngomong bahwa sampah itu sudah nggak berharga lagi, ya mungkin bagi kita sudah nggak berharga. Tapi ternyata berbeda dengan pemulung-pemulung yang ada di sana. Kenapa dia mencari sampah kalau dia sampah itu tidak berharga? Ya enggak? Makanya jangan berpikir bahwa sampah itu tidak ada nilainya. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya sampah ini mempunyai masalah yang sangat besar. Nang dindi Bu yo, nang dindi kagak Surabaya tok wis nang dindi. Kota sebelah sing diributno itu sampah kok gak ono penyelesaiannya. Kayak gitu. TPA, sampah ke TPA Bu. Derek. Siapa yang sudah? Tempat pengelolaan akhir Benowo siapa yang sudah?
ndek Bung Tomo. Nah, dhuwure sakmono. Dhuwure sampah, tumpukan sampah bukan dhuwur bangunan ini. Tumpukan sampah itu sakmono itu. Bayangno, setiap hari berapa sih yang kita buang sampah kita, Bapak Ibu? Sak kresek? Rong kresek dalam satu rumah. Satu kresek. Satu kresek rata-rata. Rata-rata Ya. dua kresek. Satu kresek itu yang rumah tangga, warung, dorong apa, toko dan lain-lain. Ternyata kalau dikumpulin selama ini, ibu, bapak, pas berpikiran kan, alah, kok nak wis resik nang ngarepe omahku ya wis, ya enggak? Ya. Ya. Ya enggak? Pasti gitu. Ya. Wis dalaneng kresek dalaneng tong sampah, setiap pagi ada bapak penarik gerobak, wis ayem. Tapi masalah itu tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ternyata pemerintah Kota Surabaya untuk mengangkut dari TPS, selama ini kan kita bayar ke RT, okay? Atau biasanya bulanan itu hanya untuk membayar dari rumah ke TPS untuk membayar bapak gerobak. Tapi dari TPS ke Benowo itu adalah tanggungan dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, itu pakai uang kayak gitu. Jadi bermacam-macam bentuknya dan itu sangat mahal. Sampai berapa, Bu? Miliaran. Dan sekali lagi, Bu, kita buang pemkot, buang ke sana itu juga bayar. Miliaran juga per tahun sampai 90 M ya, Bu ya. Tipping fee, namanya tipping fee. Dan itu sampai miliaran untuk membayar karena di sana sudah dikelola sama swasta. Kayak gitu. Jadi kita harus lihat rentetan sampah itu dari rumah tangga. Iya, kalau kita ngomong alah cuma sak kresek, tapi tidak dikumpul ternyata satu hari itu sampai 350 truk, Bu. Tonnya adalah 1.400 ton per hari. Itu punyanya warga Surabaya. Nah, berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya seperti lomba-lomba dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk penyadaran masyarakat supaya sampah itu tidak semuanya dibebankan di TPA. Karena TPA lama-kelamaan kalau kita nggak sadar, ya wis akan penuh. Mencari lahan untuk TPA itu susahnya minta ampun, Bu. Dulu TPA Benowo itu kan jauh dari perumahan, jauh dari rumah-rumah ya. Tapi sekarang dekat sama rumah-rumah. Bau nih kain aja rene kayak gitu ya, salah ya apa? Merek kayak gitu kan, apa ya merek itu? Mepet. Nyedek. Mendekat. Ya. Kayak gitu kan. Terus jadi di kota-kota lain juga, ketika saya berkunjung ke misalkan kota Probolinggo, kota Lamongan, daerahku sendiri, Bu, dan Sidoarjo dan lain-lain kayak begitu upaya, bahkan ada yang sampai hanya nanti ini TPA mungkin penuh 1 tahun lagi akan penuh kayak gitu. Nah, ini berbagai upaya dilakukan sama Pemkot, terutama Pemkot Surabaya, supaya sampah ini terkelola dengan maksimal. Sumbernya sampah itu terpundi Dari rumah tangga. Ya kita ini. Lah saiki buahe ning ndi? Pak sampah penyelesaian ning ndi? TPA. Itu namanya orang bertanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab bayar. Jangan kalau kita ngomong masalah bayar ya Pak, bayar iuran itu pinter sih. 10.000 1 bulan, oke? 10.000 dibagi 30 hari berapa? 300 Rupiah. 350-an.
350-an per hari. 350 di dalam rumah ada berapa orang? Ada 5 orang misalkan. Kita hanya bayar 50 rupiah per hari per orang. Sedangkan bapak menarik gerobak, kita suruh tiap hari kalau nggak diangkat dimarahin. Tego nggak Bu Pak? Jangan sewa kadang-kadang. Ya, sebenarnya sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Tidak pemerintah tugasnya apa, masyarakat tugasnya apa, itu sudah jelas kayak dulu kan. Next mas. Nah, mengapa sih kita harus mengolah sampah? Satu, karena sudah ada peraturan. Yang kedua, karena sumber dari segala penyakit. Yang ketiga, mencemari lingkungan, bau yang gak sedap, ya Bu. Nek wis gak diangkut rong dino keluar apa Bu? Aire, lindi, lantuk, bau, gak karu-karuan, oke? Itu adalah kenapa ketika baru 2 hari keluar lindi, belatung, lalat dan lain-lain itu ternyata karena sampah kita tercampur. Coba kalau nggak tercampur, nggak bakalan ada yang namanya lindi, nggak ada yang namanya bau, nggak ada yang namanya lalat, nggak ada yang namanya belatung, gitu Bu. Intinya yaitu sampah kita tercampur. Jumlah sampah terus bertambah. Pasti. Wong Surabaya ini kota metropolitan, kota metropolitan. Pola hidupnya juga semakin meningkat, kayak gitu. Data dari Kementerian ternyata semakin tinggi perilaku masyarakat itu ternyata mempengaruhi jumlah sampah yang akan dihasilkan. Itu pasti. Gitu, Bu. Jadi Surabaya ini jangan heran kalau banyak sampah walaupun sudah banyak program-program yang dicanangkan ternyata masih saja banyak yang masuk ke TPA gitu. Biaya pengolahan sampah mahal, benar Bapak Ibu, mahal. Ketika Bapak Ibu melihat teman-teman kita yang nyapu di jalanan, itu kelihatan bersih kan? Itu juga anggarannya sangat mahal. Terus ada lagi ketika gorong-gorong kita tidak tersumbat, sampah itu bukan hanya yang ada di rumah tangga ya, di jalan itu juga menjadi tanggung jawab. Gorong-gorong itu juga kalau ibu bapak pernah melihat ataupun ya sering kita kalau banjir, ternyata gorong-gorong kita tersumbat yang namanya sampah itu tadi Bu Pak. Jadi luar biasa kalau kita ngomong. Dampak kerugian jika sampah tidak diolah sangat tinggi. Jadi dampaknya ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau tidak diolah sampah ini dampaknya sangat tinggi. Terjadi timbul penyakit. Iya mau nek gatel-gatel tak apa-apa. Tapi misalnya gatel digaruk terus oleh juga diambil. Ada di linknya. Kan ya Mbak? Biayanya tambah akeh kayak gitu. Jadi masalah sampah jangan disepelekan. Next Mas. Tadi sudah ada perundang-undangan, Undang-Undang 18 tahun 2008 sudah ada. Next Mas. Nah ini Bapak Ibu jenis sampah. Mungkin kader-kader lingkungan yang lain ini sudah familiar lah, sampah basah, sampah kering, okay? Dan kami yakin juga ibu-ibu semuanya ini juga sudah paham yang namanya sampah basah, sampah kering. Ada juga yang namanya sampah organik dan sampah anorganik. Bingung nggak Bu itu apa memilahnya atau merangkukannya itu tadi? Sudah biasa. Sudah biasa. Terus pinter-pinter loh Bu. Oke, pun
Next, sampah Memang. kering, sampah basah. Kerennya. Nah, Jadi kelangkaan. sudah tahu kan Bu, sampah basah, sampah kering. Sampah basah itu seperti nasi, sayur. Oke, berarti kan sama dengan yang namanya sampah organik. Kalau sampah kering itu sama yang namanya sampah anorganik. Kalau daun masuk sampah apa Bu? Organik. Sampah basah. Oke. Kalau tisu? Kalau tisu itu adalah termasuk residu Bu. Tapi kalau tisunya dibasahin, Kasar. kalau tisunya kering, Aduh. Kering. ya, benar. Ini Bu, tisu itu memang asalnya itu adalah dari pepohonan. Oke. Pohon. Jadi semakin kita memakai tisu banyak, kita semakin banyak menebang pohon dan nantinya kita semakin lama akan semakin tenggelam. Ya balik ke kain. Ya, benar Pak. Kembali lagi ke kain, kemana-mana pakai apa? Sekat. Sekat telu itu loh Bu. Solusinya itu, benar. Kayak tisu itu ternyata, kenapa sih tisu itu susah sekali didaur ulang juga? Karena benar itu dari pepohonan itu ada namanya zat yang susah untuk diurai. Coba Bapak Ibu misalkan di rumahnya ada komposter atau apa, masukin tisu, nanti ya sisa-sisa makanan sama tisu duluan mana? Pasti akan duluan yang sisa-sisa makanan. Jadi mulai sekarang ayo mulai apa ya? Jangan pakai tisu. Oke? Next Mas. Next. Nah ini sampah basah dan sampah kering. Jadi Bapak Ibu jangan apa ya? Jangan keliru nanti ya. Terus bingung dikai banyu jadi sampah basah. Di kering nongol jadi sampah kering. Waduh kayak gitu. Jadi gampang nanti mengidentifikasinya. Kalau sayuran terus apa? Dedaunan, terus sisa-sisa makanan kita dari dapur itu yang namanya sampah organik atau sampah basah kayak gitu. Tapi selain itu adalah sampah kering atau anorganik kayak gitu. Next Mas. Nah ini salah satu contoh sampah organik kita dari dapur. Tadi saya sempat ngomong, saya sempat dengar maggot kita itu meluap. Sudah diajarin maggot, tapi kok tidak ada apa pasarannya atau gimana tuh. Sekali lagi Bu, kami ngobrol ya bahwa Indonesia itu ternyata menghasilkan negara nomor 2 pembuang sampah. Penghasil sampah organik. Itu karena apa? Kita terlalu konsumtif. Oke. Sering nggak makan nggak dihabiskan. Sering. Masak sing kemuake, mari ngono ujug-ujug sesek gak kepangan. Jadi sampah kayak gitu. Negara kita itu nomor 2 Bu. Yang nomor 1 adalah daerah Timur Tengah. Efeknya apa Bu? Kalau kita terlalu banyak membuang sampah-sampah yang namanya adalah food waste ya, sampah makanan. Ternyata coba kalau kita lihat atau kita rasakan, sampah organik itu kalau kita olah itu kan panas, oke? Atau kita biarkan di kresek atau apa, itu kan ada hawa panas. Nah itu ternyata itu adalah yang namanya metan.
Dan metan itu adalah yang menyumbang pemanasan global. Amit. Oke, metana, gas metan. Mana? Oh, melihat Mas Denny tadi. Mana? Ya. Jadi sampah organik itu adalah kalau kita terus timbun kayak gitu akan menghasilkan yang namanya gas metan. Gas metan itu adalah penyumbang pemanasan global. Dan kalau misalkan itu terus-menerus kita lakukan, otomatis atmosfer kita akan bocor. Saiki ae Bu ya. Panasnya itu gak karu-karu. Apalagi nanti ditambah setahun lagi kita tambah lagi kebocoran, ya nggak tahu lah. Tadi saya mengikuti grup bahwa tahun 2100 bahwa suhu kita akan naik berapa derajat kayak gitu. Nah sekarang naik 0,001 aja, kutub itu sudah leleh. Bayangkan kalau nanti kita sudah hitung bahwa misalkan 4 derajat kiamat, kita sudah merasakan panas yang sangat luar biasa. Gitu. Next, ini Bapak Ibu, ini sampah organik kita. Jadi kalau misalkan terpaksa masih ada sampah di rumah organik kayak gitu ya, minta tolong kalau mengolahnya. Selama ini diolah apa dibuang Bu? Hebat banget. Diolah komposter. Diolah jadi apa Bu? Masukkan komposter. Oh, pakan maggot. Ekoenzim. Bu, diolah apa Bu? Oh, sandu ayam. Makan ya dibuang. Nah, kebanyakan memang sebagian besar ya kita buang kayak gitu kan. Kita buang, kita tidak manfaatkan kayak gitu. Ya kalau misalkan dimanfaatkan, misalkan taruh di kompos, taruh takakura dan lain-lain, monggo ditiriskan dulu. Jangan sampai sayurnya biasanya cabai, sayur asem langsung masuk nosang airnya. Neng airnya nanti neng komposternya ono belatunge. Nah wes ono belatunge mau gawe komposter maneh. Gitu. Jadi memang ada tata caranya Ibu. Dan sekali lagi jangan sampai kita membuang makanan. Aku enak banget Bu membuang makanan. Next Mas, nah ini yang tadi adalah sampah lali, wes yang tadi Bu organik atau sampah lah yang ini sampah Kering. atau sampah Anorganik. anorganik ya. Kalau ini sih gampang Ibu-ibu, saiki wes ana fasilitas yang namanya bank sampah, apalagi nek bank sampah itu wes engko nek nambung tak gawe jalan-jalan di Singapura. Akeh Bu, sing koyo ngono. Nggih. Nek Bu. Ya, jadi ini apabila kita melakukan secara baik pasti akan terlaksana dengan baik juga. Kayak gini Bu, kan tidak perlu wadah yang besar. Dan ini adalah menjadi salah satu tadi urutan untuk menghitung timbulan sampah yang Ibu isi. Ada ya Bu ya? Salah satunya ya dari kayak gini, kayak gitu. Kami pernah melakukan penimbangan timbulan sampah. Memang Bu, Pak, yang paling bagus untuk penimbangan timbulan sampah itu adalah sampah dipilah dari rumah. Harus itu Pak, Bu. Soalnya kalau kita lihat sampah itu sudah ditong di tempat sampah, taruh di plastik, mau dioper-oper lagi, Masya Allah Bu, orang belatung menopo, masa sih kita harus, karena di situ kita harus menimbang satu per satu.
organiknya berapa, botolnya berapa, kalau ada popoknya berapa, kayak gitu Bu. Jadi yang paling bagus adalah sampah itu sudah terpisah dari rumah. Ngeri Bu, pokoknya saya pernah ikut kayak gitu, aku kasihan, terus sarung tangan, terus nanti dan itu terjadi banyak kebocoran kalau sudah taruh sampah semuanya jadi satu. Oke, karena pasti banyak semuanya yang masuk ke residu, masuk ke TPA karena harus nimbang kayak gitu. Jadi residunya uang kayak yang bisa dikelola itu cuma dikit kayak gitu Bu. Next Mas, ini yang paling berarti dalam pengolahan sampah itu adalah pemisahan sampah. Next Mas, ini pirang-pirang slide. Ini Bu ya, kita dikasih 2 jenis saja sudah bingung, organik, anorganik. Kita lihat di negara tetangga kita. Ini 3 jenis. Next Mas. Ini 3 jenis. Lagi, terus Mas. Oh ini juga 3 jenis. Tapi ini balik lagi Mas. Tapi ini ada pengolahan sampah organiknya, kayak gitu. Next, ini 4 jenis. Bingung Bu malah. Dikai ning omah 4 jenis, wis apa to Mbak iki 4 jenis tiap nguasi. Tiap arep buat ngene nguasi kayak gitu kan. Next Mas, ini sudah 5 jenis. Terus ini sudah 9 jenis. Ini di Jepang Bu. Di Jepang sudah sampai lebih dari 9 jenis kayak gitu. Memang detail. Kalau kita menuju ke tetangga kita kayak gitu Bu. Kalau kita kan kalau sudah pakai ini dibuat ya wes jero wes kayak gini kan. Ini plastik kayak gitu. Tapi kalau di negara tetangga kita ini masuk sini. Ini masuk sini. Ini masuk sini. Di bank sampahku kalau di sana dari rumah. Kalau di sana dari rumah. Ini sudah terpilah satu-satu. Dan lagi-lagi pengambilannya mereka sudah sesuai dengan jadwal. Ketika kita misalkan ada pengambilan, sekarang pengambilan botol kayak gitu. Kalau hari ini pengambilan botol, kita ngeluarin yang kertas nggak bakalan diambil. Kayak gitu. Jadi memang sistem itu harus terstruktur. Next, Mas. Nah, ini di peraturan itu sudah jelas, kita disuruh memilah sampah. Sudah jelas kayak gitu di undang-undang kita. Tapi kenyataannya suruh milah dari 2 aja kita masih bingung kayak gitu. Next. Nah, mengapa pemilahan sampah itu sangat penting? Ini adalah gambar yang sama itu Bu. Ketika dulu kami belum ada program yang namanya bank sampah, belum segencar-gencar ini, kami sudah mulai ada pengumpulan sampah di teman-teman di Seterang Kali kayak gitu kan. Jadi namanya sedekah sampah kayak gitu, untuk kegiatan-kegiatan di sana. Next Mas. Nah, pemisahan sampah itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau yang organik atau sampah basah itu dikomposkan, oke? Terus jelas saja nih, dikomposkan dan dikomposkan itu pun banyak sekali caranya, ya. Ada yang pakai takakura, ada yang pakai komposter, ada yang sekarang lagi ngehits, yaitu maggot, dan yang anorganik seperti kertas, kaca, botol itu adalah masuk ke bank sampah. Baru yang tidak bisa kita olah seperti apa Bu? Popok